Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Inilah perbedaan baju koko dengan baju takwa Sunan Kalijaga. Buat yang beragama Muslim, pasti sudah tidak asing lagi dengan baju koko atau baju takwa. Biasanya, baju koko digunakan oleh pria Muslim saat mengikuti kegiatan keagamaan maupun beribadah ke masjid. Namun kita tahu enggak, kalau ternyata baju koko dan baju takwa itu ternyata berbeda. Menurut pengamat budaya Tionghoa peranakan, David Kua, baju yang sekarang dikenal dengan baju koko tersebut sebenarnya turun-temurun dari baju masyarakat Cina bernama Tu Ikim. Pada awal abad ke-20, para pria Tionghoa yang tinggal di Indonesia banyak menggunakan baju ini yang dipadukan dengan celana longgar dan biasanya digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Berjalannya waktu, baju tuikim juga banyak digunakan oleh warga pribumi. Asal mula sebutan koko karena biasanya yang menggunakan baju ini adalah engkoh-engkoh yang disebut dalam bahasa Indonesia menjadi koko. Itulah mengapa baju ini disebut baju koko. Sementara baju takwa tidak diadopsi dari baju tuikim, melainkan hasil modifikasi dari baju tradisional Jawa, yaitu surjan. Surjan sendiri adalah salah satu pakaian adat Jawa yang dipakai pria sehari-hari. Baju takwa ini biasanya digunakan untuk menghadiri upacara resmi adat Jawa dengan dilengkapi blangkon, sejenis penutup kepala yang dibuat dari batik dan bebetan. Biasanya baju takwa ini berupa garis-garis vertikal berwarna coklat muda dan coklat tua. Sunan Kalijaga yang pertama kali memodifikasi surjan menjadi baju takwa. Sunan Kalijaga merancang bajunya sendiri yang disebut baju takwa dari baju surjan. Baju surjan biasanya berlengan pendek, sedangkan oleh Sunan Kalijaga baju tersebut dijadikan lengan panjang. Allah Ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik." Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin menjelaskan bahwa pakaian itu ada dua macam, yaitu pakaian lahiriah dan pakaian batiniah. Pakaian lahiriah yaitu yang menutupi aurat, dan ini sifatnya primer, termasuk pakaian lahir, juga adalah pakaian perhiasan dengan risya, yang berarti perhiasan atau penyempurna. Pakaian batin sendiri adalah pakaian takwa. Pakaian ini lebih baik daripada pakaian lahir yang nampak. Setelah menyebutkan dua penjelasan di atas, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, kita dapati bahwa orang-orang begitu semangat sekali memperhatikan bersihnya pakaiannya yang nampak. Jika ada kotoran yang menempel di pakaiannya, maka ia akan mencucinya dengan air dan sabun sesuai kemampuannya.
Namun untuk pakaian takwa, sedikit sekali yang mau memperhatikannya. Kalau pakaian batin tersebut kotor, tidak ada yang ambil peduli. Ingatlah, pakaian takwa itulah yang lebih baik. Itu menunjukkan seharusnya perhatian kita lebih tinggi pada pakaian takwa dibanding badan dan pakaian lahir yang nampak. Pakaian takwa itulah yang lebih penting. Dari penjelasan Syekh di atas, kita lihat bahwa yang mesti diperhatikan adalah pakaian takwa. Bahkan pakaian takwa inilah yang jadi bekal terbaik. Allah Ta'ala berfirman, "Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa." Bekal yang sebenarnya, yang tetap mesti ada di dunia dan di akhirat adalah bekal takwa. Ini adalah bekal yang mesti dibawa untuk negeri akhirat yang kekal abadi. Bekal ini dibutuhkan untuk kehidupan sempurna yang penuh kelezatan di akhirat dan negeri yang kekal abadi selamanya. Siapa saja yang meninggalkan bekal ini, perjalanannya akan terputus dan akan mendapatkan berbagai kesulitan. Bahkan ia tak bisa sampai pada negeri orang yang bertakwa, yaitu surga. Inilah pujian bagi yang bertakwa. Persiapkanlah ketakwaan untuk hari kiamat, karena sudah jadi kepastian bahwa orang yang bersafar di dunia mesti memiliki bekal. Musafir tersebut membutuhkan makan, minum, dan kendaraan. Sama halnya dengan safar dunia menuju akhirat juga butuh bekal. Bekalnya adalah dengan ketakwaan pada Allah, amal taat dan menjauhi berbagai larangan Allah. Bekal ini tentu lebih utama dari bekal saat safar di dunia. Bekal dunia tadi hanya memenuhi keinginan jiwa dan nafsu syahwat. Sedangkan bekal akhirat, takwa, akan mengantarkan pada kehidupan abadi di akhirat. Tak masalah memang memiliki baju baru karena asalnya mubah, namun jangan melalaikan dari menyiapkan bekal hakiki untuk akhirat, yaitu takwa. Demikianlah penjelasan perbedaan baju koko dengan baju takwa Sunan Kalijaga. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam kebajikan. Santi 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 Nama Budaya. Swastiastu.